Tipe guru zaman old, jutek dengan murid, suka marah, berpusat pada guru. Tipe guru zaman now, simpati, empati, memotivasi. Metode mengajar beragam, berkolaborasi. Run. Aduh, telat nih. Run. Jauh lagi, udah jam berapa ini? Working through the day and night, I gotta make a stack. Running, hustling and make up for the things that I lack. Put my time, money, blood, sweat, tears to the limit. I'ma make it out this place. If you just give me a minute, I'll be stacking stacks on stacks in my mind all day. Gotta find a way to turn this to reality. I can see it all in my mind so vividly. Rapping alongside the best of the industry. Cause man, you don't wanna fuck with me. I'ma put you on your... Pak, jam berapa ini? Kenapa telat? Maaf Pak. Sini. Nah, sini. Kamu saya hukum di sini ya. Angkat. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Budayakan disiplin. Bu, ayah pergi dulu, Bu. Iya ya, ini lupa. Ayah pergi dulu ya. Ya. Pak, Bu, ya? Toninya ada? Oh, Ton, temenmu Ton udah datang. Tony coba. Ya, hati ya. Pergi dulu, Pak, Bu. Ya. Tan, PR kemarin udah selesai belum? Pola jalan kaki, naik motor dong. Gede tuh betis. Aku mau motor. Loh, buat apa, Ton? Aku capek sekolah jalan kaki. Ya kita kan mau punya uang. Pokoknya aku mau motor.
Kamu kenapa, Ton? Aku mau motor. Ya udah, nanti ayah usahakan ya. Sini? Iya. Bapak, kita udah 3 kali ke sini. Bapak nggak pernah ada di rumah. Bapak itu udah nunggak 3 bulan bayar utang Bapak. Jadi kapan Bapak mau bayar? Iya Pak, belum ada uangnya sekarang. Saya usahakan. Ya sudah, kami beri waktu Bapak 1 minggu. Kalau tidak, motor Bapak saya sita. Pak, Kenapa? Tony kecelakaan Pak. Di mana? Di rumah sakit sekarang. Kamu serius? Iya Pak. Ya udah Bapak kesana ya. Iya. Ini helm buat kamu. Wah, makasih Pak. Ingat ya, menaati peraturan itu bukan hanya kewajiban, tapi untuk kebutuhan kamu. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Right, Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here. Right, Aman. I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it.
Aman. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan?
jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kenapa? Akhirnya kamu nggak minta maaf? Hanya itu ya Bu Agi. Ya. Hah? Ada apa? Kenapa tadi? Nangis nabrak pewarnanya adik. Lalu kakaknya pergi apa minta maaf tadi? Pergi? Oh, apakah benar tadi kakak pergi? Iya. Kakak pergi tadi. Loh, kasihan. Tadi sedang gambar apa? Gambar kipas. Seharusnya kakaknya gimana kalau sudah nabrak adik? Tapi tadi minta maaf tidak? Coba tanya kakaknya mau kemana kakak? Kemana? Mau beli jajan. Nah seharusnya Viva tadi kalau berjalan melihat jalannya, jangan sampai tadi menabrak. Untung yang ditabrak pewarnanya. Kalau adik yang ditabrak bagaimana? Lapar ya kamu sampai buru-buru. Bang kalau lapar juga seperti itu. Tapi sebaiknya tetap waspada pada jalan ya. Lalu apa yang harus Afifah lakukan seharusnya? Iya, meminta maaf dan mengembalikan barangnya. Adik mau memaafkan? Oh, coba. Minta maaf ya, Dek. Iya. Terima kasih. Oke, main sama-sama. Kakak diajak mewarnai atau adik diajak jajan? Jatuh? Ajit? Kenapa? Ya Allah, kenapa nak? Tadi disenggol sama... Disenggol Nesa? Ayo duduk dulu. Kenapa? Vanessa lari? Coba minta tolong Vanessa dipanggil ya. Kakak Nesa. Vanessa sini. Waalaikumsalam. Duduk sini Vanessa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Tersenggol. Lalu apakah tadi Vanessa menolong? Tidak. Mengapa? Tadi mau kemana? Mau keluar, terus buru-buru begitu ya. Nah, iya sebenarnya Bang kalau juga buru-buru itu seperti itu ya sampai nabrak-nabrak. Tapi menurut Vanessa, apakah Vanessa seperti tadi itu sudah benar? Seharusnya seperti apa? Minta maaf. Ya, seharusnya minta maaf. Kemudian Najib tadi Najib jalannya di tengah-tengah atau sudah ke samping? Sudah samping, terus tetap ditabrak. Gitu. Nes sudah di samping tadi Nes sepertinya. Nes tadi nabraknya dari sebelah sana ya. Gitu. Lalu seharusnya kalau sudah melihat Najib terjatuh tadi apa sikap yang harus Vanessa lakukan? Menolongnya. Kemudian
Harusnya tadi ditolong. Tapi tadi ditolong. Tidak, diapakan tadi? Dibiarkan saja. Nah, lain kali mungkin kalau mau buru-buru keluar, sebaiknya Vanessa lihat dulu dan tidak usah berlari. Karena kalaupun tadi Nadine saja yang jatuh, kalau dua-duanya jatuh, gimana? Tergulung-gulung gitu di lantai. Nah, pasti sakit dua-duanya ya. Sudah minta maaf nih sama Nadine? Coba minta maaf dulu. Maaf ya Nadine. Sudah berteman ya? Tadi mau kemana? Tadi diajak aja. Ini waktu istirahat kan? Iya. Nanti tabungannya diletakkan di meja, minta tolong, kemudian boleh beristirahat. Diajak istirahat temannya. Nadine istirahat. Selain dengan teman kita juga harus menyayangi adik kelas kita. Jika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Iya, karena kita harus menjaga kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Seperti yang tetap semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Walaupun ini setelah mengajar ya, tapi semangatnya Bapak Ibu masih sangat masih sangat positif. Nah, hari ini saya perkenalkan, sudah kenal semua ya. Anggreni Hamzah, saya pesertanya DP Angkatan 7 kelas 124 Kabupaten Sidoarjo. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan, seperti yang kita tahu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran beliau, pendidikan dan pengajaran saat ini dituntut untuk dapat membekali siswa dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tantangan global. Dengan melaksanakan 3 semboyan KHD, diharapkan seorang pendidik dapat menuntun siswa tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter yang dibutuhkan siswa untuk mempersiapkan diri sebagai manusia dan masyarakat, antara lain sikap
Ini berdasarkan modul PGP yang saya terima, yang saya pelajari. Budaya positif ini, Bapak Ibu, budaya seperti yang kita tahu. Budaya itu budaya berasal dari pembiasaan. Jadi kita senantiasa memberikan pembiasaan positif yang anak-anak akan serap, kemudian menjadi nilai-nilai yang akan mereka terapkan ketika hidup di masyarakat, di kelompoknya, maupun di lingkungan manapun dia berada. Seperti itu. Nah, budaya positif ini nantinya juga dapat menumbuhkan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, konsep utama yang akan saya paparkan, Bapak Ibu, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat restitusi posisi kontrol guru, posisi kontrol kita, kemudian keyakinan kelas yang keenam, yang ketujuh segitiga restitusi. Masuk pada materi pertama, kita icing terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, silahkan angkat satu tangan terkuat, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Angkat satu tangan. Nah, kemudian kita lakukan genggaman tangan, Bapak Ibu. Salah satu dari rekan panjenengan di sebelah, boleh Bu Vera, boleh Bu Erni. Nah, salah satu menggenggam tangan tetap dengan kuat. Yang satu lagi berusaha membuka genggaman tangan rekan sebelahnya. Yang sedang menggenggam, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan genggaman kita. Coba Bapak Ibu. Pak Wawan nanti bisa bertiga ya, boleh, tidak apa-apa. Nah, coba siapa yang berhasil mempertahankan ataupun siapa yang berhasil membuka genggaman tangan rekan panjenengan? Ya, sekuat tenaga. Ya, yang satu sekuat tenaga membuka, yang satu sekuat tenaga menggenggam. Tidak bisa. Ada yang bisa membuka genggaman tangan temannya, tapi jangan disengaja ya, Bapak Ibu, harus dengan sekuat tenaga. Oh gitu. Baik. Ya. Nah, apa arti? Kenapa kok saya mengajak panjenengan untuk saling beradu? Satunya membuka, yang satunya mempertahankan genggaman. Nah, ini yang akan saya harapkan terjadi kepada anak didik kita. Nah, anak didik kita bekali dengan ilmu pengetahuan dan dia menerapkan itu karena itu ada di dalam organnya, yaitu tangan. Tapi dia juga mempertahankan itu agar tidak mudah hilang dari genggaman tangannya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan belajar perubahan paradigma belajar. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, ini saya tanya nih Bapak Ibu, apabila ada siswa panjenengan yang terlambat masuk kelas, apa yang panjenengan harapkan untuk dia di kemudian hari? Silakan rekan-rekan. Silakan. Ada siswa panjenengan yang terlambat, apa yang panjenengan harapkan untuk dia besok? Nah, tidak terlambat besok. Silakan. Tidak terlambat lagi, disiplin. Sudah? Tanggung jawab. Nah, tidak ada yang salah dari jawaban panjenengan. Sudah dapat sikap. Nah, kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan. Tapi kira-kira kalau kita menyampaikan itu ke siswa kita tersebut, nah, kamu harus jadi siswa yang disiplin.
Tipe guru zaman no. Simpati, empati, memotivasi. Metode belajar beragam. Berkolaborasi. Nah, kita akan menjadi guru yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang mana? Baik, kita akan menjadi guru yang bagaimana? Guru zaman atau guru zaman now? Pilihan ada di tangan panjenengan sendiri sebagai guru. Nah, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cantik yang ada di video itu bahwa perbedaan guru zaman old dan guru zaman now. Nah, ini saya bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, tapi supaya memotivasi kita untuk melakukan perubahan paradigma sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya kodrat ada dua Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dia sudah terbentuk seperti kulit kita, sudah terbentuk yang memiliki bakat, memiliki minat belajar yang seperti apa, gaya belajar yang akan dia sukai, yang mudah dia terima seperti apa, itu sudah kodrat alam. Tapi ada kodrat zaman yang kita bisa lakukan karena kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Bila kita menerapkan gaya belajar zaman now ke anak yang zaman sekarang, nah belum tentu bisa diterima dengan baik seperti itu. Apalagi kemarin Bapak Ibu ketika pengambilan rapor, saya banyak mendapat keluhan dari Bapak Ibu wali murid saya bahwa anaknya sulit untuk lepas dari gadget. Nah, ini saya yakin banyak yang mengalami hal yang sama. Saya sampaikan ke wali murid tersebut bahwa zaman sekarang kita susah untuk lepas dengan gadget. Apalagi di zaman yang sekarang anak-anak ada yang tidak main gadget misalnya, kemudian ada temannya bercerita dia tidak tahu informasi apapun, sedangkan informasi sekarang sebagian besar kita peroleh dari gadget, dari teknologi seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa melakukan pembatasan waktu untuk menggunakan gadget seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Nah, tadi budaya positif yaitu kita membudayakan atau membiasakan hal-hal yang positif, yang baik supaya terbentuk nilai yang tumbuh dari dalam jiwa murid kita. Nah, kalau yang kedua ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat dihormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tapi juga bagi orang dewasa, terutama kita ya yang di lingkungan sekolah. Nah, jadi disiplin positif ini pendekatan yang kita lakukan pada siswa kita. Kemudian tujuan kita itu ingin siswa kita tadi memiliki rasa tanggung jawab, penuh hormat dan kritis seperti itu. Dia bisa menerapkan disiplin pada dirinya sendiri, kemudian kembali ke komunitasnya. Nah, ini Bapak Ibu yang sering cenderung kita temui ketika ada siswa yang melanggar peraturan. Nah, itu kita terapkan disiplin dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang pernah saya alami sendiri ketika saya di depan. Nah, sampai pelajaran guru saya selesai. Kira-kira Bapak Ibu, saat itu memang perasaan yang saya alami itu juga saat itu sudah tidak mau lagi tidak mengerjakan tugas karena memang ada hukumannya. Tetapi besok ketika berganti guru, nah belum tentu saya akan merasa itu juga. Saya mungkin akan mencoba lagi kira-kira begini pernah tidak kalau aku lupa mengerjakan PR. Nah, itu yang saya alami sendiri ya. Kalau panjenengan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, nah pendekatan ini Bapak Ibu secara aktif
ini dalam juga berisiko. Baik, Bapak Ibu, menurut panjenengan yang dilakukan oleh Pak Guru di dalam video tadi, apakah yang dilakukan beliau sudah tepat? Apakah yang dilakukan beliau sudah tepat? Silakan. Yang menjawab perilaku beliau sudah tepat, anak-anak. Yang menjawab perilaku beliau kurang tepat, anak-anak. Yang tidak, anak-anak ini apa jawabannya? Saya jadi penasaran. Kalau kita ada yang jawab sudah tepat, ada yang belum begitu. Coba katakan aja Bapak Ibu ya, barangkali lebih membangkitkan semangat saya, ya. Nah, jadi ini adalah Pak Guru pada video tersebut dihukum. Sebenarnya perlu tidak dihukum? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Perlu, kata Pak Agus perlu. Hukuman itu memang seringkali kita berikan kalau ada sesuatu yang bersalah. Tapi perlu tidaknya kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk yang ketiga, masih bersambung ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan kita sebagai manusia tidak hanya murid-murid kita, tapi juga kita. Jadi kita belajar lebih lanjut. Yang pertama, pada tingkat dasar, ini fisiologi. Berdasarkan yang nampak atau yang awal atau dasar yang kita butuhkan. Ada sandang pangan papan, makan, minum, tempat tinggal. Nah, itu termasuk kebutuhan fisiologis. Kemudian jika kita mau naik ke kebutuhan selanjutnya, kebutuhan yang pertama, kebutuhan dasar ini cenderung harus kita penuhi terlebih dahulu. Walaupun tidak semua, tetapi kita harus memenuhi Bapak Ibu. Baru kita bisa ke kebutuhan yang selanjutnya, kebutuhan kedua, yakni rasa aman. Rasa aman ini kita peroleh kalau kita sudah memenuhi fisiologis. Contoh, rasa aman ini misalnya keamanan ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya rumah, berteduh di rumah, berlindung di rumah, maka kita akan merasa aman. Kita punya rasa aman terhadap hujan, panas, angin, seperti itu. Nah, keteraturan. Kita memiliki jam tidur, kita memiliki jam kerja. Jika itu kita lakukan, maka kita akan memiliki rasa keteraturan dalam hidup kita. Maka kita akan merasa aman, tidak merasa aku mau apa ya, atau istilah yang saya dengar itu gabut. Nah, kita memiliki rasa ini, Bapak Ibu, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan ketiga ini kebutuhan sosial. Dengan siapapun kita berinteraksi, dengan teman, keluarga, pacar, suami, istri, lingkungan. Nah, itu termasuk kita memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sosial. Seperti itu. Di dalam sosial ini, kalau kita sudah penuhi kebutuhan sosial, kita akan bisa memenuhi kebutuhan penghargaan. Karena kita ada di lingkungan tersebut. Misalnya kita ada di lingkungan keluarga sebagai sosial kita, maka kita akan memiliki status sebagai anak,
di aktualisasi diri ini kita berarti sudah memenuhi 4 kebutuhan dasar sebelumnya. Di aktualisasi diri ini kita melakukan pengembangan diri, pemenuhan ideologi yang kita boleh tidak setuju terhadap pendapat orang lain, itu kita berada di kebutuhan dasar aktualisasi diri. Seperti itu. Nah, yang keempat, motivasi perilaku. Nah, coba disaksikan Bapak Ibu. Short movie. Bu, ayah pergi dulu, Bu. Iya ya, ini foto. Ya. Pak, Bu, babinya. Oh, bawa, boleh datang. Kan PR kemarin sudah selesai belum? Mau badan kaki kontrol. Gede mesti. Buat apa? Aku capek sekolah dari pagi. Ya kita tuh mau ke rumah. Namanya aku makan. Ya udah, nanti kita usahakan ya. Bapak, kita udah 3 kali di sini. Bapak udah pernah ada di rumah. Bapak itu udah nunggak 3 bulan bayar utang Bapak. Jadi kapan Bapak mau bayar? Ya sudah, kami beri waktu Bapak 1 minggu. Kalau tidak, motor Bapak saya sita. Bapak, ada kesalahan Pak? Gimana? Di rumah sakit sekarang. Hamil. Iya Pak. Sudah Bapak ya.
ilmu kamu pasti Pak. Ingat ya, menaati peraturan itu bukan hanya kewajiban, tapi itu kebutuhan kamu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan video tadi, Tony belum memenuhi kebutuhan sebelum yang seharusnya dia dapatkan. Jadi dia bawa motor, kebutuhan untuk kemewahan dia, tapi dia belum memenuhi kebutuhan dasar, apalagi kebutuhan ini tadi masih kurang uang, ibunya mengatakan. Nah, berarti dia belum memenuhi kebutuhan dasar, tapi dia sudah mendapatkan yang atasnya yang terjadi seperti yang kita saksikan tadi. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, dari yang awal untuk menghindari tidak nyamalan atau hukuman, lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang kita tahu, kita melakukan tindakan itu karena motivasi yang kita dapatkan. Biasanya anak-anak menghindari hukuman karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, lalu dia menuntut untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang paling istimewa, dia menuruti kita karena mereka ingin dan karena menghargai diri sendiri karena nilai-nilai yang mereka percayakan. Karena dia merasa kalau dia menghargai orang lain, maka dia menghargai juga. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Jadi merasa bahwa mereka memiliki nilai, tidak hanya mematuhi apa yang kita sampaikan, tetapi mereka mematuhi nilai yang nantinya akan mereka gunakan juga di masyarakat. Seperti itu. Kita saksikan video berikut. Fox is the sword stuck in the stone, just like in the book. Oliver, Cain, King Arthur. Who wants to be my volunteer? I'm going to take this fork into this empty bag over here. Right? I want you to focus your mind on the fork inside there. And see what we can achieve if we put our minds to it.
biasanya Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah ini kita lakukan dengan suara yang lebih lembut. Tapi itu membuat dia merasa bersalah. Contoh, kamu ini kalau datangnya terlambat, bayangkan kalau guru kamu. Apakah teman-teman yang lain, teman-teman kamu yang sudah berangkat pagi, apakah mereka sudah terpulang untuk belajar mulai jam 7 hanya karena ibu menunggu kamu? Nah itu posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Apabila posisi ngobrol guru kita sebagai teman, ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu. Namun, tetap ada upaya mengontrol melalui persuasi. Contoh, iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kamu terlambat. Besok jangan ulang lagi ya. Barangkali kamu tidurnya kemalaman, kamu bisa tidur lebih awal supaya tidak kesiangan ketika bangun. Nah, itu memposisikan diri sebagai memposisikan guru sebagai teman. Yang keempat, monitor atau memantau. Memonitor berarti mengawasi. Kamu sudah berulang kali ibu perhatikan terlambat terus. Kenapa kamu gak pernah terlambat? Kenapa selalu terlambat datangnya? Nah, itu kan membuat anak merasa dia selalu dewasa, dia tidak merasa bebas. Padahal kita sekarang sudah harus melakukan merdeka belajar. Nah, dia tidak merasa seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi terakhir. Manajer, sebagai manajer yang Bapak Ibu ketahui, ini kita memposisikan diri sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid-murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab pada perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan saya terlambat. Baik, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Saya kesiangan Bu. Kesiangan? Kenapa gak bisa kesiangan? Semalam saya nonton bola Bu. Nah, kira-kira supaya tidak terlambat lagi apa yang kamu lakukan? Saya berarti gak boleh nonton bola Bu. Boleh, itu cara yang pertama. Tapi saya suka Bu pada bola. Tapi ada siaran ulang, kamu bisa menonton siaran ulang yang tidak mengganggu jam istirahat. Seperti itu. Jadi kita membantu menunjukkan bahwa mereka itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri mereka. Nah, Bapak Ibu.
Di dalam waktu ini, panjenengan boleh atau panjenengan silakan menuliskan satu keyakinan kelas yang nantinya akan kita yakini bersama-sama untuk kita laksanakan. Contoh, saya menulis data
kan